selamat datang kembali di Friday Talk atau Friday Talk. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, hadir menemani teman-teman semuanya dalam episode kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Nah, kali ini saya nggak sendirian tentunya, saya bersama Mas Ikhwan. Nah, halo Mas Ikhwan, apa kabar? Halo Mbak Farda, alhamdulillah baik kabarnya. Mbak Farda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini adalah kali pertama Mas Ikhwan main di Friday Talk nih. Betul, iya. Nah, Mas Ikhwan bisa nih perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan, saya dari staf onliner BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Nah, oke. Kalau dari tampilannya nih Mas Ikhwan adalah Gen Z ya? Oh, Iya nggak sih? Kalau iya berarti ini kita bincang-bincang Gen Z karena karena sebelumnya nih saya bertemunya dengan yang senior. Nah, ini kebetulan sama Gen Z kita. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal Gen Z nih, di zaman serba modern, transformasi digital, BPJS Kesehatan ini menghadirkan beberapa kanal layanan non tatap muka nih Mas. iya. Nah, kenapa sih BPJS Kesehatan menghadirkan atau menyediakan kanal layanan non tatap muka? Ya, jadi itu untuk menjawab kebutuhan peserta sekarang yang ingin serba praktis gitu ya. Di era yang serba modern ini, untuk membersamai adanya perkembangan teknologi dan juga kebutuhan peserta, tentunya BPJS Kesehatan hadir dengan inovasi, salah satunya dengan itu, pelayanan non tatap muka. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan peserta JKN untuk mengakses layanan dan juga informasi mengenai BPJS Kesehatan tanpa harus keluar rumah atau bahkan tanpa harus ke kantor cabang seperti itu. Oke, biar lebih praktis dan cepat gitu ya Mas. Nah, Tujuannya. kanal layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan ini ada apa aja Mas? Baik, jadi untuk pelayanan tatap muka itu yang pertama ada yang mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, aplikasi Mobile JKN di Play Store atau di App Store. Oh iya, nanti ada linknya ya, atau apa logonya? Oh, logonya ya, nanti boleh di-download ya teman-teman. Ini aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan Kebumen yang mana nanti isinya bisa untuk pelayanan administrasi, misalkan untuk pendaftaran baru, perubahan faskes, perubahan data, ataupun untuk pendaftaran antrian online Mbak Farda. Jadi misalkan teman-teman mau check up ke faskes tingkat pertama, bisa daftar dulu lewat aplikasi biar nggak terlalu lama nunggunya. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga Pandawa. Pandawa. Pernah dengar belum Pandawa? Wayang ya? Bukan. Pandawa itu ada singkatannya Mbak Farda. Jadi Pandawa itu singkatannya pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Untuk nomornya sendiri ada di sini. Kalau nggak ada? Ada nanti ya. Ya, nanti di WA saja. Jadi ini pelayanan melalui kanal WhatsApp. Teman-teman bisa dikirimkan saja pesannya ke WhatsApp nomor tersebut. Nanti untuk pelayanan yang dilayani di Pandawa itu sendiri ada 3, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan juga pengaduan. Jadi misalkan teman-teman mungkin terkendala untuk aplikasi Mobile JKN-nya, bisa coba pakai WA Pandawa itu ya. Nah, bisa terlayani. Pastinya bisa terlayani sih. Selanjutnya lagi yang terakhir mungkin ada di Care Center 165. Jadi kalau Care Center itu call center 24 jam, jadi bisa diakses dari hari Senin sampai Senin lagi 24 jam, tiap harinya bisa diakses teman-teman. Untuk cara mengaksesnya sendiri tinggal teman-teman call aja 165, nanti akan ditangani seluruh keluhan ataupun pelayanan dari teman-teman semua. Mungkin itu dulu sih kalau pelayanan non tatap mukanya. Oke, jadi ada 3 ya Mas ya. Dari aplikasi Mobile JKN bisa di-download di Play Store atau App Store. Iya, Kemudian ada versi chatnya di WhatsApp Pandawa. Mungkin bisa saya sebutkan ya nomornya karena gampang banget ini dihafalkan. Langsung 8118 165 165. Nah, itu bisa langsung hafal, langsung dicatat, dan kalau butuh apa-apa bisa melalui itu ya. Nah, tadi aplikasi ada, via chat ada, via telepon juga ada di Care Center 165. Bahkan dibukanya kalau Gen Z menyebutnya tuh 24/7 ya? Ya, 24 jam 24 jam dalam 1 minggu. Ya, Keren. Kayak pacar aja lah ya, 24/7. Baik. Ada buat teman-teman JKN semua. Yang punya pacar. Nah, kalau enggak, jangan bersedih hati. Lengkap banget ya Mas, nggak perlu jauh-jauh ke kantor nih. Oke nih Mas, nah gimana sih cara Sobat JKN untuk mendownload atau menginstal aplikasi Mobile JKN lalu registrasi? Mungkin Mas Iwan bisa sampaikan tahapannya. Mungkin kalau teman-teman yang ingin download aplikasi Mobile JKN, buat yang belum pernah terdaftar sebelumnya lewat aplikasi Mobile JKN, teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store. Dua-duanya sudah ada, nanti setelah download teman-teman bisa melakukan pendaftaran untuk identitasnya menggunakan NIK teman-teman. Jadi pakai NIK yang ada di KTP maupun di kartu keluarga. Nanti misalkan teman-teman waktu pendaftaran itu
ada kendala untuk nomor HP ataupun data yang tidak padan atau tidak sesuai, itu teman-teman bisa mengakses layanan Pandawa. Nah, di layanan Pandawa nanti bisa ada menu perubahan data untuk menyesuaikan data yang dibutuhkan untuk di aplikasinya sendiri. Misalnya masuk ke aplikasinya, tentunya ada verifikasi juga melalui nomor HP dan juga melalui email. Ini setelah selesai verifikasi sudah bisa digunakan full aksesnya. Itu Mbak Farda. Nah, kalau call center itu tadi 24 jam. Kalau Pandawa gimana tuh Mas? Layanannya, waktu layanannya. Oh ya, baik teman-teman, kalau teman-teman ingin melalui WhatsApp Pandawa, itu teman-teman tersedia waktunya selama 7 hari dari Senin sampai Jumat untuk aksesnya selama 24 jam juga, jadi bisa diakses kapanpun. Cuman untuk pelayanan sendiri itu waktunya hanya ada di jam kerja teman-teman, jadi hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore ini. Seperti itu Mas. Oke, berarti diaksesnya bisa kapan aja dan di mana aja, nggak mengenal waktu ya. Bisa hemat bensin, nggak perlu datang ke kantor. Betul, efisiensi biaya dan jadi waktu juga. Betul, tapi kalau dilayaninya itu di jam dan waktu kerja gitu ya, di jam kerja. Nah, oke Mas Iwan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa kasus peserta JKN tidak mengetahui kalau pesertaannya itu non-aktif. Nah, Mas Iwan tuh ada saran nggak biar dia itu bisa dengan cepat dan mudah tentunya untuk mengetahui status kepesertaannya itu? Oke, jadi buat sobat JKN semua, untuk mengecek kepesertaan JKN sendiri, itu bisa diakses lewat aplikasi mobile JKN dari menu info kepesertaan. Jadi di info kepesertaan tersebut ada info siapa saja peserta yang terdaftar dalam kepesertaannya dan juga statusnya masih aktif atau tidak. Kalau statusnya masih aktif, ditandai dengan warna hijau. Kalau sudah warna merah, tadi sudah non-aktif. Nah, untuk teman-teman yang sudah non-aktif, itu bisa kemudian didaftarkan mungkin sebagai peserta mandiri lewat mobile JKN juga atau WA Pandawa, seperti itu. Jadi mudah banget ya Mas, tinggal klik aplikasinya, buka di fitur cek info peserta. Oke, kalau di Pandawa nih Mas, itu bagaimana caranya? Baik, kalau lewat Pandawa itu ada di menu informasi teman-teman. Jadi kalau kalian membuka WA Pandawa, itu ada pilihannya nanti info administrasi, pengaduan ataupun informasi. Maka kalau misalkan teman-teman ingin cek kepesertaan, pilih yang informasi. Jadi dari informasi tersebut biasanya akan dimintakan untuk data diri dari teman-teman semua untuk pengecekan keaktifan. Oke, data diri yang dibutuhkan apa tuh Mas? Oh yang data dirinya biasanya pakainya NIK. NIK yang ada di KTP atau di kartu keluarga juga. Oke, berarti untuk sobat JKN yang tidak mengakses Pandawa harus menyiapkan data diri berupa NIK yang ada di KTP maupun yang ada di KK. Oke, selain fitur untuk cek kepesertaan nih Mas, cek keaktifan kepesertaan, ada apa lagi nih Mas di mobile JKN? Tadi kan udah disebutkan tuh untuk antrian di Vaskes. Adakah fitur lainnya lagi? Untuk fitur bestsellernya ya. Bestseller. Yang paling sering digunakan itu info perubahan data peserta teman-teman. Karena saya sering sekali menjumpai sobat JKN semua datang ke kantor untuk perubahan Vaskes, yang mana seharusnya untuk perubahan Vaskes itu bisa dilayani lewat aplikasi mobile JKN. Teman-teman katanya tinggal datang ke menu perubahan data peserta, terus kalian lihat data diri teman-teman semua ada di fasilitas kesehatan mana, kemudian bisa diklik aja Vaskesnya dan disesuaikan alamat dari provinsi, kabupaten, serta kecamatan dari Vaskes yang ingin teman-teman pilih. Untuk perubahannya sendiri, misalkan teman-teman ingin ada perubahan Vaskes dari Vaskes yang sama kabupatennya, misalkan Kabupaten Kebumen ke Kabupaten Kebumen, itu paling cepat bisa dirubah 3 bulan sekali. Namun untuk teman-teman yang ingin berubah dari Vaskes Kebumen, misalkan keluar daerah Kebumen, misalkan ke Jogja, Jakarta atau di kota-kota lainnya, itu bisa 1 bulan sekali, cuma tidak bisa lewat aplikasi mobile JKN karena biasanya masih ada masa tunggunya selama 3 bulan. Nah, untuk itu ada juga fitur dari Pandawa untuk perubahan Vaskes itu bisa dilayani sebelum 3 bulan. Itu Mbak Farda. Oke, berarti kalau di menu Pandawa milihnya fitur administrasi. Iya. Nah, kemudian kalau sudah milih administrasi itu Mas, gimana tahapannya Sobat JKN untuk mengurusnya? Iya. Jadi kalau teman-teman untuk perubahan Vaskesnya ya, dari menu administrasi, nanti teman-teman akan dikasih form untuk pengisiannya. Link ya, dalam bentuk Iya, link. betul ada link, nanti ketika diakses akan terhubung ke form untuk pengisian data terkait data diri teman-teman yang harus diisi dan juga perubahan apa yang akan dilakukan. Seperti halnya perubahan Vaskes. Nanti teman tinggal memilih saja Vaskesnya mau di mana, seperti itu. Bisa diakses oleh Pandawa.
Oke, sungguh sangat praktis dan mudah ya Mas. Iya dong. Untuk ngurus data, kayak keaktifan cukup gampang. Iya, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar duit. Betul, nggak Iya. perlu balik untuk bensin, Iya. ataupun nanti kalau mampir-mampir beli jajan tuh nggak perlu ya. Jadi bisa lebih hemat dan bisa untuk ditabung. Ya, betul. Oke, nah Mas Iwan nih, terakhir. Adakah pesan untuk sobat-sobat DKN dalam pemanfaatan kanal layanan tatap muka dari BPJS Kesehatan? Ya. Mungkin kalau pesannya singkat saja dengan kata kagem ya, singkat saja. Di era yang serba modern ini, marilah kita manfaatkan segala fitur yang ada. Kita tingkatkan efisiensi dan juga kita wujudkan transformasi digital di era yang serba modern ini untuk kemajuan Indonesia, kemajuan BPJS Kesehatan dan juga untuk kesehatan teman-teman sobat JKN semua. Oke, mantap sekali. Makasih banyak Mas Iwan sudah bersedia menjelaskan mengenai kanal layanan tatap muka dari BPJS Kesehatan. Semoga dapat membantu sobat JKN dalam memahami dari alur pelayanan kanal tatap muka BPJS Kesehatan. Terima kasih. Dan sobat JKN terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.